Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wa nusyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak memberikan kepada kita macam-macam daripada nikmatnya. Nikmat yang besar, nikmat yang ringan, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat dijadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam hari ini dalam rutinitas, Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan semua urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, dan orang-orang yang selamat dari dunia ini sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita khususkan atas pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan para sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita membaca daripada kitab Wasiyatul Mustafa. Kitab yang kemarin alhamdulillah dengan izin Allah sudah khatam, sudah tamat, dan sekarang kita ganti kitab, yaitu ke kitab Wasiyatul Mustafa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapat dari kitab ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wasiyatul Mustafa ini sesuai dengan namanya, wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan yang merawat seluruh alam semesta. Wassalatu wassalam, salawat serta salam ala sayyidina, atas pemimpin kita Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, dan atas keluarganya dan para sahabatnya, wasallam, dan semoga Allah senantiasa memberikan salam sejahtera kepada beliau. Wa ba'du, dan setelah itu, setelah kita baca bismillah, memuji Allah, salawat kepada Nabi, wa ba'du, setelah itu orang yang pertama kali mengucapkan amma ba'du, amma ba'du adalah Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud. Fahadhihi wasiyatul Mustafa, ini adalah kitab wasiatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, atas beliau salawat dan salam. Li Ali bin Abi Thalib, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Walaupun ini wasiat beliau yang beliau sampaikan untuk Sayyidina Ali, tapi buat kita juga nih, isinya wasiat-wasiatnya ini buat kita juga. Karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajah beliau.
beliau mendapatkan gelar, Sayyidina Ali ini mendapatkan gelar ya, karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajahnya. Itu ada dua riwayat ya, kenapa beliau ya disebut dengan karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan diri beliau ya. Riwayat yang pertama ya, karena beliau ini waktu dalam kandungan ibunya, setiap kali ibunya ini ingin menyembah berhala selalu ada halangan ya, selalu ada halangan tuh, sakit perut ya, atau apa aja ya. Intinya nggak bisa gitu ya, nggak bisa nyembah berhala. Ibunya Sayyidina Ali ya, waktu beliau ngandung Sayyidina Ali ini, ibunya ya, pengen nyembah berhala tuh nggak mau bisa gitu, selalu ada halangan. Jadi beliau ini Sayyidina Ali memang dalam kandungan pun sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, udah dijaga sama Allah ya, udah dirawat, dijaga. Dan riwayat yang kedua ya, Sayyidina Ali ini disebut dengan karramallahu wajhah. Riwayat yang kedua adalah karena beliau seumur hidup nggak pernah melihat, maaf nih ya, nggak pernah melihat kemaluan ya, nggak pernah. Sayyidina Ali ya, beliau digelar dengan karramallahu wajhah karena seumur hidupnya beliau nggak pernah ngelihat kemaluan beliau ya, nggak pernah lihat ya. Memang bagusnya seperti itu ya. Bagusnya kita ya tidak melihat ya. Ya, karena ulama bilang ya, yurisul nisyan ya, mewariskan lupa ya. Ulama bilang begitu, bagusnya seperti itu. Makruh ya, makruh aja, makruh. Ya, itulah ya, kenapa beliau diberikan gelar karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajah beliau atau diri beliau. Nah, qala, beliau Sayyidina Ali berkata, da'ani Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memanggil saya, kata Sayyidina Ali. Fa khalautu ma'ahu fi manzilih ya, lalu kita berduaan tuh sama Nabi ya, Sayyidina Ali berduaan sama Nabi ya, di rumah Nabi, fi manzilih. Faqala li, maka Rasulullah bersabda ya, untukku ya, bersabda kepadaku, ya Ali, wahai Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam, ghairu annahu la nabiyya ba'di. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, engkau ini derajatnya sama seperti Harun di sisi Nabi Musa ya, derajatnya Sayyidina Ali ini ya, sama seperti Nabi Harun ya, Nabi Harun ya, di sisi Nabi Musa ya, alaihi salam. Ghairu annahu, cuman bedanya, kata Nabi ini, ghairu annahu, bedanya adalah la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah aku ya. Andai ya, kalau kita baca dari teksnya nih ya, ya, derajatnya Sayyidina Ali ya, andai kata ya, tiket nabi masih ada gitu ya, setelah Nabi Muhammad nih ada nabi nih, tiket nabi ini masih ada, seandai kata gitu. Ya, Sayyidina Ali tuh yang dapat. Cuman kan nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad ya, ya, tidak ada nabi, la nabi ya ba'di, bedanya tidak ada nabi lagi setelah aku ya. Jadi dahsyat ya, tinggi derajatnya Sayyidina Ali ya, di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada banyak ulama banyak yang bilang siapa orang yang pertama kali masuk Islam ya. Ada yang bilang Khadijah, ada yang bilang Sayyidina Abu Bakar, ada yang bilang Sayyidina Ali gitu. Banyak. Akhirnya ulama menjelaskan ya, orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak kecil adalah Sayyidina Ali. Kalau dari kalangan orang tua, Sayyidina Abu Bakar ya. Kalau dari kalangan wanita, Sayyidatuna Khadijah.
radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, wajib kita mencintai semua istri Nabi, ya, wajib kita mencintai keluarga Nabi, ya, wajib mencintai semua anak cucu Nabi. Ada qasidah tuh. Kullu man kana muhibban lahumu yadkhulul jannata min ghairi hazan. Ya, qasidah, ada qasidah. Siapa yang mencintai mereka, ya, pasti masuk surga tanpa ada rasa sedih. Ya, yadkhulul jannah min ghairi hazan. Kullu man kana muhibban lahumu. Siapa yang cinta kepada mereka, yaitu kepada keluarga Nabi, ya, istri-istri Nabi, ya, masuk surga tanpa ada rasa sedih. Ya, yadkhulul jannah, ya, masuk surga tanpa ada rasa sedih. Ya, jadi derajat Sayyidina Ali di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti kedudukannya Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Cuman bedanya, kata Nabi, tidak ada Nabi lagi setelah aku. Inni usikal yaum biwasiyatin. Ya, kata beliau kepada Sayyidina Ali, sesungguhnya aku wasiatkan kepada engkau hari ini dengan satu wasiat. In anta hafiztaha, jika kamu wahai Ali menjaga daripada wasiat ini, artinya menjaga, menjalankan, ishta hamidan, engkau hidup terpuji, wa mutta syahidan, dan engkau wafat, ya, dalam keadaan syahid, ya, mendapatkan pahala syahid. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamah fajihan aliman, dan Allah Ta'ala akan membangkitkan engkau di hari kiamat, ya, sebagai orang ahli fikih dan orang alim. Ya, statusnya tuh ahli fikih dan orang alim, ya, bersama kelompok ahli fikih, ya, ahli fikih dan orang alim. Nah, ini wasiat yang akan, ya, diwasiatkan kepada Sayyidina Ali, ya, tapi boleh kita amalkan, ya, boleh kita jalankan. Apa itu wasiatnya? Ya Aliyu man akalal halal sofa dinuh. Ya, wahai Ali, siapa yang makan halal, ya, rezekinya halal, makanannya halal, sofa dinuh, ya, bersih agamanya, ya, agamanya bersih. Ya, waraqqa qalbuh, lembut hatinya. Walam yakun li da'watihi hijab, maka tidak ada hijab, ya, bagi doanya, ya, doanya tembus, ya, nggak ada hijab doanya. Artinya kalau orang makan yang haram, doanya dihijab doanya. Ya, siapa yang makan halal maka bersih agamanya dan lembut hatinya, hatinya jadi lembut. Walam yakun li da'watihi hijab, ya, maka tidak ada hijab bagi doanya, nggak ada penghalang, hijab nggak ada penghalang bagi doanya, ya, langsung tembus, ya, doanya. Ya Aliyu, wahai Ali, man akala syubuhat istabaha alaihi dinuh wa azlama qalbuh. Wahai Ali, siapa yang makan syubhat, ya, syubhat ini yang samar-samar, kayak kita nemu duit di jalan, ya, itu samar-samar tuh, ini duit halal apa haram, ya, gitu. Karena kita nggak tahu yang punya ridho apa enggak, gitu. Kita nggak tahu. Nah, itu namanya syubhat yang samar-samar antara halal dan haram. Wahai Ali, siapa yang makan syubhat istabaha alaihi dinuh, ya, menjadi samar juga agamanya, ya, seperti yang dia makan, yang dimakan samar-samar, agamanya juga samar-samar jadinya, gitu. Abu-abu, ya. Ya. Wa azlama qalbuh, gelap hatinya, gelap, ya, makan syubhat gelap hatinya. Ya, makanya syubhat itu kayak orang berjalan di pinggir jurang, ya, hampir-hampir, ya, jadi haram. Hindarin yang syubhat, ya, hindarin yang syubhat. Ya, antara halal dan haram, di tengah-tengah dia statusnya, ya.
Orang yang makan syubhat maka ya, samar-samar agamanya dan gelap hatinya. Waman akalal haram, dan siapa yang makan haram, ya, mata qalbuh, mati dia punya hati. Hatinya mati tuh. Orang yang makan haram mati dia punya hati. Wa khaffa dinuh, ya, menjadi kurang kualitas agamanya, ya, menjadi kurang. Wa dha'ufa yaqinuh, lemah keyakinannya. Wa hajiballahu da'watahu, dan Allah hijab doanya, terhijab. Doanya tuh terhijab, terhalang doanya. Wa qallat ibadatuhu, dan sedikit ibadahnya. Itu orang yang makan haram. Kesatu, mati dia punya hati. Dan yang kedua, kualitas imannya jadi kurang, jadi berkurang, lemah imannya. Wa dha'ufa yaqinuh, lemah keyakinannya. Dan Allah hijab doanya, terhalang, ya, doanya terhalang. Wa qallat ibadatuhu, ya, sedikit ibadahnya, ya, jadi sedikit ibadahnya. Karena orang makan haram itu ulama bilang mau tidak mau bermaksiat, ya. Orang makan haram mau tidak mau anggota badannya itu diajak buat maksiat. Man akalal haram asad jawarihuhu sya'am aba, ya, siapa yang makan haram maka bermaksiat anggota tubuhnya mau tidak mau, jadi pasti bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki harta dari yang halal. Ya Ali, wahai Ali, ya, wasiat selanjutnya. Ya Ali, wahai Ali, idza ghadaballahu ala ahadin, apabila Allah Subhanahu wa taala murka atas seorang hamba, ya, apabila Allah Ta'ala murka atas seorang hamba, razaqahullahu malan haraman, maka Allah berikan dia harta yang haram, ya. Allah Ta'ala berikan dia harta yang haram. Fa idza ishtadda ghadabuhu, apabila Allah sangat murka, ya, kalau tadi Allah murka, nah ini sangat murka nih, ya. Kalau Allah murka, Allah berikan dia rezeki atau harta yang haram. Tapi kalau Allah sangat murka, ya, wakkala bihi syaitanan, ya, Allah utus kepada hamba tersebut, ya, syaitan, ya, Allah utus kepada hamba tersebut syaitan, yubariku lahu fih, ya, yang nimbrung sama dia itu, ya. Allah utus kepada hamba tersebut syaitan yang nimbrung sama dia, ya, yubariku lahu fih, yang nimbrung, ya, yang bercampur sama dia, ya, ngikutin dia. Wa yashabuhu wa yashghuluhu, ya, ditemenin sama setan. Wa yashghuluhu, dibuat sibuk, ya, dibuat sibuk bidunya aniddin, dibuat sibuk dengan dunia sampai lupa sama agama, ya, sampai lupa, ya, sholat, sampai lupa ngaji, sampai lupa zikir, ya, benar-benar fokusnya itu dunia, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dibuat sibuk dengan dunia sampai lupa, benar-benar lupa, ya, aniddin, dari agama, ya, perkara agama itu sholat, ngaji, ya, zikir, ya. Nah, dibuat lupa tuh, ya, dari agama. Wa yashalulahu umurad dunyahu, ya, dibantu tuh sama syaitan, ya, urusan-urusan dunianya dibikin mudah, ya, dibantu urusan dunianya, ya, dibikin mudah. Wa yaqul, dan setan itu berkata, ngebisik, Allahu ghafurun rahim, ya, dibisikin sama setan di hatinya, Allah Maha Pengampun. Udah tenang aja, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, itu. Nah itu, ya, kalau Allah sangat murka kepada hambanya, ya, Allah utus syaitan, ya, yang nimbrung, yang ikut campur, ya, yang nemenin dia, ya. Dan setan itu membuat sibuk, ya, membuat dia sibuk dengan dunia sampai lupa sama agama, dan dibantu, ya, sama setan tuh, dibantu, ya, urusan-urusan dunianya. Wa yaqul, dan setan itu berkata, Allah ghafurun rahim. Udah tenang aja, Allah Maha Pengampun, gitu. Dibikin kayak gitu.
Ya, ini kalau hartanya haram ya, kalau hartanya haram. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Aliyu, wahai Ali, ma safara ahadun talibal haram, talibanil haram masyian illa kana syaitanu qarinahu. Wahai Ali, ya, tidaklah bersafar ya, atau berpergian salah seorang hamba ya, talibal haram, mencari yang haram ya. Dia safar nih tujuannya buat nyari yang haram ya. Dia safar orang ini ya, mencari yang haram, tujuannya itu mencari yang haram. Masyian ya, safarnya ini jalan kaki misalnya ya. Masyian misalkan jalan kaki, illa kana syaitanu qarinahu, melainkan syaitan sebagai temannya ya. Dia safar, dia berpergian mencari yang haram ya, mencari yang haram, catatannya mencari yang haram, masyian dalam berjalan kaki ya, jalan kaki, illa kana syaitanu qarinahu ya, melainkan syaitan menjadi temannya ya, ditemani nama syaitan. Wala raqiban ya, kalau dia safarnya berpergiannya naik kendaraan, illa kana radifahu, melainkan syaitan sebagai sama tuh yang nunggangin kendaraannya ya, ditunggangin kendaraannya sama syaitan. Wala jama'a ahadun malan haraman, dan tidaklah seseorang mengumpulkan harta yang haram, illa akalahu syaitan, melainkan syaitan makan ya, ikut makan syaitan ya. Makanya dalam hadis itu ada cerita syaitan orang kafir gemuk, syaitan orang beriman kurus. Kenapa dia kurus? Karena kalau orang kafir makan langsung makan gitu. Tapi kalau syaitan dari orang beriman kurus ya, karena dia ini baca bismillah ya, baca bismillah. Mau makan baca bismillah. Jadi syaitan nggak bisa ikut kurus. Wala jama'a ahadun, dan tidaklah seseorang mengumpulkan harta yang haram, melainkan syaitan makan. Wala nasiya ahadun, dan tidaklah lupa salah seorang ismallah, nama Allah Ta'ala indal jima, ketika jima ya, senggama ya, illa syarakahu syaitan, melainkan syaitan ikut campur di situ ya, ikut campur. Lupa nama Allah ketika jima ya, ketika bersenggama berhubungan, illa syarakahu syaitan fi waladih, melainkan syaitan ikut campur ya, pada anaknya ya. Ya, makanya salah satu penyebab sih banyak, salah satu penyebab anak itu ya, susah bilangin ya, barangkali lupa tuh ya, barangkali lupa baca bismillah. Paling berapa menit sih bismillah? 2 detik ya. 2 detik. Wa dzalika qauluhu ta'ala ya, hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa syarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum ya, ikut campurlah ya, ikut campur kepada mereka ya. Ya, Allah berfirman ya, wa syarikhum ya, kepada syaitan nih, wa syarikhum, ikut campurlah kepada mereka, yaitu kepada kita nih, fil amwal, di dalam harta, wal aulad, di dalam anak-anak, wa'idhum ya, berikan janji kepada mereka ya. Dijanjiin macam-macam ya, kalau syaitan ya, janjinya janji palsu ya, janji palsu. Makan yang haram juga penyebab ya, anaknya juga nanti bakalan susah ya. Ada dulu orang makan kambing ya, kambingnya dari yang haram. Nah, dari makan itu dia datang ke bininya, punya anak, wah anaknya susah ya. Penyebab sih banyak ya, penyebabnya salah satunya makanan yang haram, salah satunya lupa nama Allah. Maka Sayyidatuna Fatimah itu
Nabi kalau rindu aroma surga nyium Fatimah. Ngapa emang? Karena waktu Nabi Isra wal Mi'raj makan apel dari surga. Makan apel dari surga, begitu balik ke dunia, ya, ngumpul sama Sayyidah Khadijah, lahirlah Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidah Fatimah ini ya, mengingatkan Nabi, kalau Nabi kalau rindu suasana surga nyium Sayyidah Fatimah. Karena dari itu ya Nabi makan. Karena kan yang kita makan jadi air tuh. Ya, kita makan jadi air. Nabi makan apel, berkumpul sama Sayyidah Khadijah, lahirlah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Ya, jadi syaitan ikut campur tuh sama kita itu ya, ikut campur sama kita di dalam harta kita, ya, anak-anak kita ikut campur. Ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, la yakbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in. Allah tidak akan menerima salat tanpa ada wudu. Wala sadaqatan minal haram, dan Allah pun tidak akan menerima sedekah dari yang haram. Ya, sedekah dari yang haram Allah tidak akan menerima. Ya. Dalam hadis di kitab dalam kitab Arba'in Nawawiyah, hadis Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ya, sedekah dari yang baik. Ya. Allah tidak akan menerima sholat tanpa wudu, dan Allah pun tidak akan menerima sedekah dari yang haram. Ini tanggung. Ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinih ma lam ya'kulil haram. Wahai Ali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, la yazalul mu'minu, senantiasa orang beriman itu fi ziyadatin fi dinih, bertambah imannya, bertambah agamanya. Ya, senantiasa orang beriman itu bertambah agamanya, kualitas agamanya bertambah, malam yakulil haram, selama dia tidak makan haram. Ya. Senantiasa orang beriman ya, bertambah kualitas agamanya, kualitas imannya bertambah, senantiasa bertambah imannya, ya, bertambah kualitas imannya. Malam yakulil haram, selama tidak makan haram. Ya, bertambah imannya, bertambah agamanya, selama orang tersebut tidak makan haram. Wa man faraqal ulama, siapa orang ya faraqal ulama, ya, meninggalkan ulama, berpisah dari ulama, ya, mata qalbuh, mati dia punya hati. Ya, berpisah dengan ulama, mati dia punya hati. Na'udzubillah min dzalik. Wa amiya an ta'atillahi ta'ala, dan buta hatinya ya dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh kita dari ulama ya, jangan jauh-jauh dari ulama. Nah, siapa yang berpisah atau tidak berkumpul sama ulama, meninggalkan ulama, menjauhi ulama, mata qalbuh, mati dia punya hati, wa amiya an taatillahi ta'ala, dan buta hatinya dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Ali, wahai Ali, man qara'al Qur'an wa lam yuhilla halalahu. Ya. Wahai Ali, kata Nabi SAW, wahai Ali, siapa orang yang membaca Al-Quran walam yuhilla halalahu walam yuharrim haramahu, baca Quran tapi tidak menghalalkan yang halal, tidak mengharamkan yang haram. Artinya yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Kana minal ladzina nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim. Orang-orang seperti itu baca Quran tapi tidak menghalalkan yang halal. Halal ya halal gitu ya maksudnya.
Kalau halal ya halal, bilang halal. Kalau haram ya bilang haram gitu. Ya. Nah ini orang nih dalam wasiatnya Nabi ini orang baca Quran tapi tidak menghalalkan yang halal dan tidak mengharamkan yang haram. Ya. Harusnya ya, halal dibilang halal, kalau haram dibilang haram. Ya, harusnya begitu. Nah, ini orang enggak. Nah, orang seperti ini nih ya, tidak menghalalkan yang halal, tidak mengharamkan yang haram. Orang seperti ini kata Nabi, kana minal ladzina nabadzu kitaballahi wara'a zuhurihim. Maka orang ini sama seperti orang-orang yang mendapatkan ya, kitab Allah di belakang punggung. Belakang punggung. Namanya megang kitab kan pakai tangan, ini belakang punggung, ya nggak bisa. Gitu. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita ya, di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Semua keluarga kita biar pada selamat, ya, biar pada beruntung, bahagia dunia dan akhirat. Ya, orang tua kita, ya, saudara kita semuanya. Ya, biar selalu selamat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma ahyina 'alal islami wa sunnah wa tawaffana 'alal imani wa taubah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna 'alaih. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wa rida 'anna. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.